Kristus. Pembicaraan kita kali ini adalah toleransi beragama. Dalam perspektif Kristen, terutama tentunya Kristen Ortodoks. Nah, di dalam dunia yang makin hari makin plural ya, pertemuan banyak orang dari macam budaya, macam ini terdiri dari macam-macam suku, dari macam-macam budaya, dan macam-macam agama. Suatu pemahaman tentang hubungan satu yang lain antara iman yang berbeda-beda itu merupakan satu keharusan. Kita tidak bisa menghindari itu. Dan yang menjadi masalah adalah bahwa masing-masing agama itu mempunyai truth claim-nya sendiri-sendiri. Islam mengatakan kalau kamu bukan Islam tidak akan diterima Allah. Kristen mengatakan tidak ada jalan lain menuju kecuali pada di dalam Yesus Kristus. Nanti yang lain juga begitu. Dan truth claim semacam inilah yang akhirnya menimbulkan jikalau tidak ada jalan keluar bagaimana merangkul yang lain di dalam koridor truth claim masing-masing itu, maka kerukunan tidak bisa akan dicapai. Terutama di Indonesia kita melihat bahwa kelompok-kelompok yang ekstrim dengan klub ekstrimnya yang menyatakan hanya mereka saja yang benarnya, timbullah tindakan-tindakan radikal. Ini radikalisme bisa muncul di mana-mana ketika truth claim yang eksklusif itu dijadikan sebagai landasan untuk memahami iman. Tapi kita di dalam iman Kristen, dalam hal ini dalam gereja Ortodoks, ya memang kita sedang mencari cara untuk melihat bagaimana melihat orang-orang non-Kristen atau orang yang sesama Kristen tapi tidak seteologi dengan kita, tanpa harus meninggalkan landasan pokok daripada kekristenan itu sendiri. Kita baca dari 1 Korintus 3 ayat 11. Ini beberapa ayat-ayat yang kelihatannya eksklusif, tapi dari situ nanti kita melihat bagaimana kita dapat mengerti yang lain dalam koridor klaim eksklusif kitab suci ini. Kita baca 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ya, dasarnya tidak ada lain, yaitu Yesus Kristus. Nah, kalau itu saja yang kita pegang, nantinya kita menidakkan yang lain, dan akhirnya di situ timbul konflik. Dan juga kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 6, itu yang sering kita lihat itu. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dan kita baca juga Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, jadi kalau ini tidak bisa dirundingkan ya, kalau dari kacamata iman Ortodoks, kesentralitas Kristus itu harus menjadi pegangan yang kokoh bagi orang. Bahwa tidak ada keselamatan di luar Kristus. Tidak ada jalan kepada Bapa kecuali melalui Kristus. Ini adalah merupakan satu landasan yang tidak boleh disisihkan. Itu menjadi landasan utama. Lalu bagaimana sekarang? Ya, bagaimana yang harus kita lakukan adalah penekanan yang mengizinkan orang dari bermacam-macam agama, macam iman, untuk hidup bersama dan untuk mengadakan interaksi dalam. Nah, kita lihat ketika truth claim itu dijadikan terlalu ekstrim, ya kita lihat sekarang permasalahan di negara kita munculnya radikalisme itu. Nah, kalau masing-masing memegang cara itu, negara ini akan hancur. Negara ini akan hancur. Kalau gitu caranya kita melihat keimanan kita. Dan yang kedua adalah bagaimana kita cara untuk mencari jalan saling mengerti secara mendalam pengajaran agama-agama yang atasnya kita mengadakan dialog. Berarti kalau gitu tidak kita harus belajar agama lain. Kita memahami mereka bukan membuat karikatur terhadap agama mereka.
Kalau mau berbicara dengan Islam, ya kita harus tahu Islam dengan sesungguhnya. Mau berbicara dengan Hindu, kita harus mengetahui Hindu dengan sesungguhnya. Dan sebaliknya. Ini berjalan dua arah. Kita mau belajar, kalau yang lain mau belajar, ya pada akhirnya terjadi misunderstanding, permasalahan gitu. Jadi yang ketiga adalah kita tidak bisa membuat pengakuan secara dangkal, ya, mengapresiasi kamu baik, saya baik, agama sama saja. Tidak bisa begitu, nanti akan yang muncul itu yang mental dalam muncul lagi, konflik lagi. Jadi kalau mau belajar, ya belajar sungguh-sungguh gitu loh. Yang mau belajar Islam, Islam sungguh. Yang orang Islam mau belajar Kristen, ya Kristen sungguh. Jangan Kristen dari kacamata Islam, tidak jalan itu nanti. Atau kalau Islam dari kacamatanya orang Kristen, atau Hindu dari kacamatanya orang Kristen, tidak bisa. Kita harus memang betul-betul kalau mengapresiasi dengan benar. Makanya kalau dalam gereja Ortodoks itu sejak tahun 40 sudah mulai ada di dalam sekolah-sekolah teologi dan universitas Ortodoks itu mulai dengan sungguh-sungguh mempelajari agama-agama lain. Salah satunya adalah ilmu pendidikan agama dengan sungguh-sungguh supaya untuk mengadakan engage gitu di dalam melakukan dialog ini. Ya. Kesulitan yang paling sulit yang dihadapi di dalam dialog seperti ini adalah mencapai saling mengerti satu iman satu sama lain. Betul-betul mengerti gitu loh. Jadi bukan karikatur. Karena kan sekarang banyak karikatur, satu lamen sama membuat karikatur pada yang lain, tapi betul-betul mengerti masing-masing dan bagaimana masing-masing pemeluk agama memahami dirinya. Paling ada tiga tahap, tiga level gitu, dalam pemahaman tentang agama itu. Yang pertama adalah dari level pengalaman, ya pengalaman interaksi maksudnya. Yang kedua adalah level rasional dan pengetahuan empiris, ya dari ilmu belajar itu. Yang ketiga adalah pemahaman yang agak kabur tentang agama itu. Gimana pada umumnya pengikut agama secara umum itu gitu loh. Ya enggak tahu ya, hanya katanya karena dia sendiri mungkin agamanya sendiri juga tidak memahami, karena yang tahu kan para pimpinannya, tapi orang awam kan tidak. Jadi ini tiga level ini yang kita jumpai di dalam perjumpaan antar agama di dalam masyarakat. Dan banyak konflik itu muncul di antara para pengikut agama satu dengan yang agama yang lain karena adanya informasi yang salah dan salah mengerti. Oleh karena itu saya kira inilah tugas daripada para pemimpin agama untuk mengajar dan untuk membimbing orang banyak yang ada di bawahnya supaya mereka tidak dapat seret ke sana kemari dengan suara-suara jadi pemahaman yang benar. Masalahnya di Indonesia itu mungkinkah itu dilakukan? Karena saya sudah sering ikut di dialog agama ini. Iya di atas meja, tapi di bawah gitu lagi gitu loh. Sering saya sudah berapa tahun saya ikut dalam dialog, tapi di paper ya bagus, tapi di level ya masih ada ini dibakar, itu dibakar, ini itu masih ada gitu loh. Jadi pada akhirnya kadang-kadang kok rasanya pesimis ya gitu loh. Ya, tapi saya nggak pesimis juga. Makanya kita tetap harus berdialog tentang masalah ini, karena ini demi kepentingan kita bersama sebagai bangsa ya. Dan bangsa kita ini paling getol kalau sudah masalah agama, bicara tentang teologi itu paling getol sekali gitu loh. Jadi kalau memang ini harus memang kita pelajari secara sungguh-sungguh untuk kepentingan bersama ya. Jadi kalau begitu dari tiga level ini, dan dengan keyakinan kita masing-masing ya, entah kita Protestan, bahkan dalam antar kita yang orang Kristiani, Protestan punya truth claim-nya sendiri, nanti Ortodoks punya truth claim-nya sendiri, nanti Katolik punya truth claim-nya sendiri. Bagaimana sih sebenarnya kalau begitu? Untuk dapat kita mengapresiasi yang lain tanpa harus menimbulkan konflik. Pertama ya, di dalam gereja Ortodoks itu ada pemahaman tentang Allah, yang disebut pemahaman bahwa Allah itu dibedakan antara esensi ilahinya dengan energi ilahinya. Di dalam
esensi ilahinya, God is beyond everything. He cannot be recognized by anything. Nobody can express him. Ya, coba kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Ini jadi beyond kan, God is beyond our understanding. Dan kita baca juga di dalam 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Ya, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Kalau persemayaman saja tak terhampiri, apalagi dia yang ada di dalam persemayaman itu. Nah, inilah kalau dalam kebatinan Jawa disebut Gusti Allah itu tan kinoyo ngopo. Allah itu tidak dapat dikatakan bagaimana. Dalam sufisme dikatakan bila kaif. Tidak dapat deskripsikan, dan itu pula yang dikatakan di dalam liturgi gereja ortodoks, di dalam liturgi Kristosorum dikatakan bahwa Allah itu di atas pengucapan verbalisasi, Allah itu di atas melewati aman, Allah itu melewati visi, Allah itu melewati mengatasi pengertian. Jadi kalau gitu memang ada satu misteri di dalam Allah itu yang tidak dapat dikatakan secara sederhana. Ya. Tetapi sementara esensinya Allah atau hakikat ilahi ini di luar komunikasi, Allah menyatakan dirinya melalui kemuliaannya, melalui kabod, dalam wujud kemuliaan, dalam wujud sinar. Coba kita lihat di dalam yang paling kalsik itu dalam Yehezkiel pasal 1 ayat 26 sampai 28. Kita baca. Di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka ada menyerupai tahta yang kelihatannya seperti permata lazurit, dan di atas yang menyerupai tahta itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Jadi bukan betul-betul manusia, seperti rupa manusia. Itu penampakan teofani ya. Terus? Dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke atas aku lihat seperti suasa mengkilat, dan seperti api yang ditudungi sekelilingnya. Dan dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah, aku lihat seperti api yang dikelilingi sinar. Seperti pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Ya. Gambar kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan inilah kabut Elohim. Jadi Allah menyatakan diri melalui kabut, melalui kemuliaan ini, melalui Shekinah, melalui sinar. Dan ketika firman-Nya jadi manusia, berwujud Yesus Kristus, sinar itu nampak melalui tubuhnya. Kita baca di dalam Matius pasal yang ke-17 ayat 1 dan 2. Kita baca di sana. Matius 17 ayat 1 dan 2. 6 hari kemudian Yesus memberus Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Di dalam gereja ortodoks, sinar ini adalah sinar kabut yang sama yang menyatakan diri di dalam bait Allah. Karena Kristus adalah firman yang menjadi manusia dan bersemayam di antara dalam bahasa Yunaninya eskinomen en imin. Dia dari kata skino itu berkemah, bertakal di antara kita. Jadi tabernakel yang hidup, dan di dalam tabernakel perjanjian lama, disitulah sinar kemuliaan Allah itu nampak. Kita baca di dalam Keluaran pasal yang ke-40 ayat 34. Keluaran 40 ayat 34. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Kemah suci kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Nah, kemuliaan yang sama memenuhi kemah yang telah jadi daging ini, Yesus Kristus. Itulah sinar yang tak tercipta. Oleh karena itu di dalam gereja ortodoks kan antara esensi ilahi yang tidak dimengerti manusia, tetapi energi ilahi yang kalau menampakkan diri wujudnya sinar, atau wujudnya kuasa yang bekerja melalui Kristus, itulah energi ilahi. Kita baca dalam Lukas pasal 8 ayat 46.
Lukas 8 ayat 46. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari Ada diriku. kuasa keluar, berarti dia sumber dari kuasa itu. Itulah energi. Kalau energi menampakkan diri, wujudnya kuasa. Kalau dalam karya itu wujudnya kuasa, tapi kalau menampakkan diri wujudnya sinar. Dan sinar itulah kabut yang sama yang dilihat dalam Perjanjian Lama. Dan melalui kemuliaan inilah manusia bisa berpartisipasi dengan Allah. Dalam esensinya tidak, oleh karena itu iman Kristen dalam ortodoks membedakan dirinya dengan panteisme. Kita tidak bisa nyemplung manunggal di dalam hakikat ilahi, tetapi kita bisa ambil bagian di dalam energi ilahi ini. Pengalaman ini real di dalam energi ilahi ini, tetapi tanpa menjadikan kita menyatu, menyemplung di dalam hakikat ilahi. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang 11, ayat yang ke-27. Tolong bacakan. Supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga Ya, di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Kelihatannya ada pertentangan. Kalau dalam 1 Timotius 6 ayat 16 dikatakan, dia bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Di sini dia bergerak, di dalam dia kita bergerak, kita hidup, kita ada. Inilah yang di dalam ajaran klasik gereja ortodoks, perbedaan antara esensi ilahi dan energi ilahi. Kita tidak dapat mengalami Allah dalam esensinya. Kita tidak bisa menyatu Allah dalam esensinya. Yang jadi oleh Allah saja. Dan itu beyond description. Tetapi kita bisa mengalami Allah di dalam kabut tadi, di dalam energi tadi, di dalam kemuliaan tadi, di mana kita bisa bergerak, kita hidup, kita ada. Dan kemuliaan Allah itulah yang ada dalam alam ini, yang bisa semua manusia berpartisipasi di dalamnya. Mengapa? Coba kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-10. Atau ayat yang ketiga, coba ayat yang ketiga. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kudus semesta alam bumi penuh kemuliaan. Jadi kemuliaan ilahi, kabutnya ilahi, energi ilahi, itu hadir di seluruh alam. Berarti manusia, kapanpun, siapapun, tidak peduli agamanya, ikut ambil bagian di dalam partisipasi di dalam glory ini, dalam kemuliaan ini, karena kemuliaan ilahi ini hadir di seluruh alam. Mengapa begitu? Ya, selanjutnya, karena semua manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita baca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26-27. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kebanyakan para sarjana Perjanjian Lama modern mengatakan antara gambar dan rupa ini, Selem dan Demuth itu artinya sama. Tetapi para bapak gereja timur, bapak gereja Yunani membedakan antara gambar dan rupa. Bukan manusia itu gambar Allah, enggak. Manusia itu diciptakan menurut gambar Allah. Jadi gambar Allah itu polanya kemanusiaan. Dan gambar Allah itu adalah firman, anak Allah itu sendiri. Kita baca di dalam Kolose pasal 1 ayat 15. Jadi bukan manusia yang gambarannya Allah, bukan. Manusia diciptakan menurut gambar Allah. Jadi gambar Allah itu menjadi pola dari kemanusiaan kita. Tolong bacakan. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kita diciptakan menurut gambar Allah. Oleh karena itu Justinus Martir mengatakan bahwa sebenarnya karena semua manusia itu diciptakan gambar Allah, berarti memiliki refleksi sifat-sifat ilahi yang berasal dari gambar Allah ini, maka sebenarnya jiwa manusia itu jiwa Kristen seharusnya. Nah ini konflik lagi dengan klaimnya Islam, di mana jiwa manusia itu awalnya memang nggak Islam gitu. Tetapi menurut para bapak gereja, jiwa manusia itu jiwa Kristen gitu loh. Jadi ketika orang tidak menyatu dengan Kristus, dia anjlok dari rel kemanusiaannya gitu kalau menurut ajaran para gereja timur, bapak gereja timur ya. Jadi manusia diciptakan menurut gambar dalam artian bahwa manusia mempunyai refleksi dari gambar-gambar sifat-sifat ilahi dalam dirinya. Apa saja? Kehendak bebas,
cinta kasih, adilan, dan lain-lain. Sifat-sifat moral itu disebabkan manusia memiliki gambar Allah itu di dalam dirinya. Tetapi dengan gambar Allah ini, dengan kebebasan manusia dipanggil untuk menjadi rupa dalam arti menyatu di dalam kemuliaan Allah itu, ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi. Itulah yang dalam ajaran gereja ortodoks disebut sebagai teosis. Jadi keselamatan itu bukan sekedar masuk surga, enggak. Surga bukan tujuan kami. Penyatuan dengan Allah di dalam kodrat ilahinya itu, yaitu energi ilahi tadi. Sebagaimana yang dikatakan di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 4. Dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Olehnya kamu boleh ambil bagian dalam kodrat ilahi. Inilah kalau menggunakan istilahnya bahasa Jawa, inilah manunggiling kawula Gusti itu. Menyatunya antara hamba dan tuannya. Nyatu dalam kodrat ilahi, tetapi bukan, kalau kebatinan Jawa menggunakan kata jumbo itu mencampur, itu tidak mungkin. Ini panteisme, itu ditolak oleh gereja ortodoks. Kita menyatu dengan, tapi bukan di dalam hakikat ilahi, tetapi di dalam kodrat ilahi atau esensi ilahi. Penyatuannya adalah penyatuan dalam kemuliaan, penyatuan adalah penyatuan dalam energi, tetapi bukan pada esensi. Makanya dibedakan antara esensi dan energi. Sehingga tujuan keselamatan itu adalah untuk menjadi mulia seperti tubuh Kristus yang mulia sekarang, bukan sekedar untuk masuk surga, tetapi untuk menyatu dengan Allah. Dan inilah tujuan akhir daripada keselamatan yang disebut di dalam gereja ortodoks disebut sebagai teosis, pengilahian. Artinya menjadi mulia seperti kemuliaan ilahi di dalam Kristus. Coba 1 Yohanes pasal 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan. Ya, kita disebut anak Allah itu bukan yang sekedar label. Sebagaimana anak kucing itu bukan yang sekedar label, harus jadi seperti kucing. Anaknya anjing ya seperti anjing. Anaknya manusia ya seperti manusia. Anaknya Allah harus seperti Allah juga. Berarti kalau itu menjadi anak Allah itu ontologis sifatnya. Bukan hanya sekedar posisi secara hukum. Kita menjadi anak Allah artinya kita ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi. Manusia kayak Allah itu yang gimana belum ada, maka belum nyata keadaan kita kelak, dikatakan di situ. Terus? Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan, nah, konteksnya Kristus, apabila Kristus menyatakan diri, kita akan menjadi sama seperti Dia. Kita akan menjadi sama seperti Dia. Karena Kristuslah anak Allah secara natural, sebab Dia itu firman-Nya Allah, maka untuk menjadi Allah harus menjadi secara ontologis seperti Kristus, bukan hanya secara moral. Nah, sekarang kan menjadi Kristus artinya moralnya harus ini, bukan seperti Kristus sendiri, sehingga kita menjadi mulia sama Kristus itu adalah mulia. Sebagaimana dikatakan di dalam Filipi pasal 3, 20-21. Filipi pasal 3, 20-21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang... Nah, mengubah menjadi juru selamat artinya mengubah tubuh kita yang hina ini. Hina gimana? Karena bisa mati, bisa lapuk, bisa rusak. Sehingga menjadi seperti tubuhnya, tubuh yang dimuliakan sesudah kebangkitannya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Dan itulah dalam pemahaman keselamatan dalam gereja ortodoks itu, bahwa kita dilepaskan dari sepada kelapukan akibat kejatuhan ini untuk menjadi ikut mulia di dalam kemuliaan ilahi ini. Nah, inilah postulat daripada pemahaman kita tentang agama lain setelah kita mengerti diri kita sendiri dalam kacamata iman Kristen ortodoks sesuai dengan ajaran Alkitab tadi. Jadi kalau gitu, eksplorasi kita harus berlanjut untuk berbicara tentang hubungan manusia dengan Allah. Yang menjadi, terutama dalam visi ortodoks,
pandangan manusia itu seluruhnya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu kalau dalam gereja ortodoks tidak ada ajaran manusia mengalami bejat total. Total depravity itu tidak dikenal oleh gereja ortodoks. Karena ketika manusia jatuh itu ya rusak memang, tetapi keberadaannya sebagai gambar diciptakan menurut dan gambar dan rupa Allah itu tidak hilang. Masih. Jadi manusia masih memiliki keberadaannya sebagai yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah tadi. Dan dengan demikian kita mempunyai hubungan sebagai orang sama, tidak peduli agamanya, nggak peduli budayanya, tidak peduli rasnya, tidak peduli kapan lahirnya, bahwa kita semua di mata Allah adalah sama, yaitu yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, di dalam hubungan inilah kita bisa ada saling korelasi antara sesama manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, hubungannya dengan Allah adalah bagaimana Allah itu menghubungkan dirinya dengan manusia. Dan akhirnya ini menjadi daripada cara kita berhubungan dengan sama manusia. Iman ortodoks dasarnya adalah Tritunggal. Kita percaya Tritunggal sangat kuat sekali. Itu nasi. Nah, pemahaman kita tentang Tritunggal adalah bahwa Allah Bapa itu sumber daripada firman-Nya atau anaknya, sumber daripada rohnya. Jadi Allah itu satu Bapa, tapi daripada Bapa inilah firman-Nya itu keluar. Coba kita baca dari 1 Korintus pasal 8 ayat 6. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ya, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Nah, terus Yesus, stop. Lalu Yesus mengatakan di dalam pasal 8 ayat 42, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, maka kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari aku keluar dari Allah, berarti tadinya di dalam Allah. Jadi Bapa itu sumber daripada keilahian, sumber dari keesaan Allah, di mana firman-Nya berada, dan firman-Nya itu keluar dari Bapa ini. Tapi juga kita baca di dalam Yohanes 15 ayat 26. Yohanes, Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi. jadi roh kebenaran juga keluar dari Bapa, sebagaimana firman juga keluar dari Bapa. Maka Bapa itu sumber dari keesaan Allah, yang di dalamnya dan daripadanya firman-Nya dan rohnya itu keluar. Sehingga dengan demikian Tritunggal itu bukan mengenai jumlahnya Allah. Tritunggal ya Allah yang esa itu yang memiliki sejak kekal memiliki firman-Nya di dalam dirinya, yang sejak kekal memiliki rohnya di dalam dirinya. Tetapi kalau kata-katanya manusia, firman-Nya manusia itu hanya berwujud suara, rohnya manusianya menampakkan diri dalam wujud nafas, dalam Allah tidak gitu. Firman-Nya Allah itu punya hidup, diberi hidupnya Bapa sendiri, ambil bagian dalam hidup yang sama yang dimiliki Bapa, sehingga firman Allah ini memiliki kesadaran diri, memiliki hipostasis yang dalam bahasa umum dikatakan memiliki pribadi. Kita baca di dalam Yohanes 5 ayat 26. Yohanes 5 ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Nah, berarti hidupnya anak, hidupnya firman itu berasal dari hidupnya Bapa. Hanya ada satu hidup. Identik dengan hidupnya anak, karena anak itu hidup itu memiliki kesadaran, maka anak itu mempunyai hipostasis, anak itu mempunyai kesadaran, sehingga punya relasi dengan Bapa yang daripadanya dia berasal dan di dalam dia berada. Demikian juga firman, demikian juga roh. Kita baca di dalam Ayub pasal yang ke-33 ayat 4. Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Roh Allah yang membuat aku, dan nafas yang maha kuasa yang membuat aku hidup. Jadi roh Allah itu disebut Allah. Dan itu yang memberi kehidupan. Kalau dia memberi kehidupan, berarti dia punya hidup itu sendiri. Dengan demikian, kalau dia punya hidup, dia punya hipostasis, punya kesadaran. Oleh karena itu sering disebut di dalam diri Allah yang satu itu ada 3 pribadi. Allah, firman-Nya yang punya hidup,
Rohnya yang juga punya hidup, sehingga ada hubungan antara Allah dengan firman-Nya dan rohnya, dan hubungan itu adalah hubungan kasih. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 17 ayat 24. Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi menurut ayat ini, Bapa mengasihi firman sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum ada dunia sudah ada hubungan timbal balik antara Bapa kepada firman, kepada anak, dan firman atau anak kepada Bapa. Kita baca dalam Yohanes 14 ayat 31. Tetapi supaya bahwa Stop. Supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa. Bapa mengasihi aku. Berarti ada mutual love. Hubungan saling mengasihi dari Bapa kepada firman, dari firman kepada Bapa. Lah Roh Kudus di mana? Di dalam Roma pasal 5 ayat 5. Roma pasal 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Jadi fungsinya Roh Kudus di sini adalah mencurahkan kasih Allah. Di sini kasihnya Roh Kudus dicurahkan kepada hati kita. Tapi Roh Kudus kekal. Maka fungsinya juga kekal, mencurahkan kasih itu. Kita baca di dalam Ibrani pasal 9 ayat 14. Ibrani 9 ayat 14. betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal. Jadi kalau roh ini kekal, berarti fungsinya untuk mencurahkan kasih Bapa itu juga kekal. Ketika ada manusia, kasihnya Bapa itu dicurahkan pada manusia. Tapi sebelum ada manusia, kasih itu dicurahkan kepada siapa? Kepada dia yang sejak kekal dikasih Bapa, yaitu Putra tadi. Sehingga dengan demikian kasihnya Bapa itu dicurahkan dari Bapa kepada Putra oleh Roh Kudus atau di dalam Roh Kudus, dan kembali dikembalikan dari Putra kepada Bapa oleh Roh Kudus yang sama itu. Sehingga di dalam hidup Allah yang itu intinya adalah kasih. Maka ketika kita mengatakan Allah itu kasih, bukan karena pertama-tama mengasihi kita, dirinya itu loh kasih. Dia mengasihi kita kalau di dalam dirinya itu kasih. Sebab Bapa mengasihi firman sejak kekal, firman mengasihi Bapa sejak kekal, dan firman itu kasih itu dicurahkan secara sirkular dari Bapa kepada Putra, Putra kepada Bapa. Makanya dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah ini bedanya. Dalam Quran tidak ada dalam Al-Quran bahwa Allah itu kasih. Allah pengasih ya, tapi Allah kasih sebagai kata benda, adjektif itu. Berarti kalau begitu, eksistensi Allah itulah kasih itu. Bukan karena perbuatannya, tapi memang eksistensinya itu kasih itu. Kita baca juga ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Terus? Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Oke. Jadi kasih ini yang menentukan bagaimana kita berelasi satu dengan yang lain. Karena tak peduli orang agamanya apa, sama-sama diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sehingga meskipun kita percaya bahwa tidak ada keselamatan di luar Kristus, bahwa pada akhirnya keselamatan itu hanya di dalam Kristus, kita bisa merangkul yang lain dari sisi lain, dari sisi bahwa semua manusia diciptakan menurut dan gambar dan rupa Allah, bahwa Allah yang dipercaya yang menciptakan manusia itu Allah yang Tritunggal, yang di dalam dirinya hidupnya itu adalah mutual love. Jadi Allah Bapa, Putra mengasihi Bapa di dalam Roh Kudus. Sehingga dengan demikian Allah ingin merangkul semua dan ingin menyelamatkan semua orang. Tidak ada orang yang dipilih diselamatkan, yang lain tidak. Oleh karena itu ajaran predestinasi ganda tidak ada dalam Gereja Ortodoks. Kita baca di dalam 1 Timotius 2 ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan. Yang menghendaki semua orang diselamatkan. Tidak ada orang dipilih diselamatkan yang
lain nanti semua orang ingin diselamatkan. Itu visinya ortodoks. Dan kita baca juga di dalam 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Ia menghendaki jangan ada yang binasa. Itu kehendaknya dia. Berarti dia menghendaki semua diselamatkan. Nah, jadi dari sinilah kita melihat bahwa Allah itu merangkul manusia. Yang menjadi intinya adalah Yesus Kristus. Tetapi di dalam Yesus Kristus ini, kalau orang itu dirangkul dan orang itu merasakan rangkulan Allah, menerima panggilan rangkulan Allah itu nanti ketemunya di dalam Yesus. Sehingga mungkin sekarang secara formal orang itu bukan bagian dari gereja. Secara formal orang itu tidak mengakui Yesus. Tetapi di dalam hatinya ketika benih sabda di dalam dirinya itu, karena yang menyelamatkan sang sabda hanya kita. Ya. Kalau ada kebenaran ditemui di dalam agama apapun, itu yang menyatakan diri karena ada kebenaran yang menyatakan diri ya Kristus ini. Kita baca Yohanes 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang. Nah, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang. Jadi kalau ada terang, orang mendapatkan terang, datanya dari terang sejati ini. Tovos ton alitinon. Terang yang benar, terang yang sejati. Yaitulah Kristus. Akulah terang dunia. Sehingga kalau ada terang apapun di dalam agama apapun, kita harus itu berasal dari Kristus. Nah, dan orang kalau memang mereka sungguh-sungguh ingin mencari kebenaran, akan bertemunya dengan sang terang ini. Sang terang ini yang menerangi semua manusia. Dan kalau orang itu mengikuti terang itu dalam hati nuraninya, kemungkinan untuk keselamatan itu ada, sebab yang menyelamatkan ya sang sabda, sang terang. Ini bukan di luar dia. Dengan demikian tetap kita dasar kristologis kita tetap kokoh, tetapi kita bisa merangkul yang lain yang tidak secara formal menjadi percaya pada Kristus. Kita baca di dalam Roma yang kedua, ayat yang ke-14 dan 15. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat. Ya, maksudnya bangsa-bangsa lain ini adalah orang-orang goyim ya. Orang-orang Yahudi ya, kalau bahasa Islamnya orang kafir gitu ya. Orang Yahudi kan menyebutnya orang non-Yahudi sebagai goyim gitu ya. Apabila bangsa-bangsa lain atau orang-orang goyim ini, Yang tidak memiliki hukum Taurat. Tidak ada kan hukum Taurat. Hukum Taurat kan diberikan kepada Israel. Terutama yang berpusat pada hukum 10 itu. Dasatitah ya. Ya, apabila bangsa goyim yang tidak memiliki hukum Taurat, terus oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut. Nah, ternyata mereka punya dorongan diri sendiri melakukan tuntutan Taurat. Contohnya apa? Sang Buddha. Ya, orang goyim kan? Bagaimana dia bisa mengajarkan tentang meta karuna, cinta kasih tanpa batas. Padahal kasih itu sifatnya Allah. Konghucu juga mengajarkan tentang Ren, manusia yang sempurna, yang dasarnya juga cinta kasih. Dari mana ini dapat? Ya dari, karena semua orang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sehingga refleksi dari sifat-sifatnya Allah itu masih ada pada dia. Sehingga bagaimanapun primitifnya manusia, refleksi sifat moral itu masih ada. Contohnya, umpamanya ada suatu suku yang tinggal di pedalaman 100 tahun yang lalu, Injil belum datang, agama-agama besar belum datang. Coba saja, kalau ada laki-laki ganggu istrinya, dikejar pakai pedang, dibunuh orang itu. Betul nggak? Artinya apa? Artinya kamu jangan ganggu istri orang lain. Lah itu kalau dengan bahasa yang lebih jelas, jangan berzina. Berarti mereka tahu berzina itu salah. Kalau babinya dicuri, ya dikejar tetangga itu, ditombak sampai mati. Kenapa? Itu kalau dibahasakan dengan bahasa yang lebih
lebih mengerti, lebih intelijen itu, kamu jangan mencuri. Dari mana mereka tahu tentang mencuri, tentang jangan mencuri, jangan ini, jangan itu. Dan mereka tahu selalu mengetahui akan ada roh di luar diri mereka yang lebih tinggi dari mereka. Dari mana? Ya dari ini. Di samping ada wahyu umum, tetapi juga di dalam diri manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sehingga mereka mengenal tak kebenaran itu dalam hati mereka. Kita baca lagi di dalam Roma pasal 2 ayat 14 tadi. Lakukan apa yang dituntut hukum Taurat. Melakukan yang dituntut hukum Taurat. Apa yang dituntut hukum? Maksudnya hukum moral ya, bukan hukum ritual. Hukum ritual itu sifatnya terbatas. Ini hukum moral itu universal untuk siapapun. Ya, terus? Maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Orang sebodoh apapun tahu, memberitahu anaknya, kamu jangan mencuri, nak. Kamu jangan tahu, rasa moral itu ada. Karena mereka diciptakan menurut gambar dan rupa Allah tadi. Terus? Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Isi hukum Taurat, sabda itu tertulis dalam hati. Inilah yang oleh Justinus Martyr disebut sebagai logos spermatikos, benih sabda di dalam manusia. Nah, kalau kita orang Kristen menemui sabda yang jadi manusia, orang-orang ini memiliki sabda dalam wujud benih di dalam dirinya. Jadi kalau meskipun secara mereka tidak percaya pada Kristus, tetapi mengikuti secara tulus benih sabda itu, kalau mereka diselamatkan bukan karena agamanya, tapi diselamatkan oleh sabda yang ada pada mereka. Jadi tetap ini tidak menyisihkan pengakuan Kristen bahwa tidak ada jalan lain keselamatan kecuali dalam Yesus. Hanya bentuknya Yesus masih belum bentuk yang inkarnasi, tapi masih dalam bentuk benih sabda di dalam hati orang itu. Dengan demikian, keselamatan tetap di dalam Yesus Kristus, bukan di luarnya. Hanya, kalau dalam firman yang jadi manusia, ada, tanda kutip, kepastian. Kalau dalam mereka, ada kemungkinan. Ya, kalau mereka, orang perjanjian lama juga kemungkinan karena mereka diselamatkan melalui partisipasi, melalui antisipasi. Kalau kita diselamatkan melalui partisipasi ke dalam firman yang telah jadi manusia itu. Dengan demikian, kita bisa kokoh dengan keyakinan tentang kristologis tanpa meniadakan pihak lain. Sebab kita masih itu bagi bisa dirangkul oleh kasih Allah ini di dalam Kristus, tapi dengan jalan yang lain. Nah, mengerti akan hal ini kalau begitu, di dalam pemikiran umat Kristen Ortodoks, ada 3 pendekatan terhadap orang-orang beragama lain dalam hubungan toleransi beragama. Yang satu, bahwa semua orang yang bukan Kristen pasti akan menerima hukuman karena tidak ada keselamatan di luar tubuh gereja yang nampak itu. Kalau tidak terang-terangan jadi anggota tubuh Kristus, menerima Kristus, orang itu pasti masuk neraka. Nah, ini banyak ini orang fundamentalis seperti itu. Ya, seperti fundamentalis agama apapun, ya, akhirnya sikapnya seperti itu. Kalau kamu tidak ada dalam kelompok agamaku, ya kamu masuk neraka, gitu kan? Nah, orang fundamentalis Kristen juga begitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa orang-orang yang bukan Kristen dapat diselamatkan meskipun yang dipraktekkan bukan kekristenan, tetapi hanya melalui kasih karunia Allah. Jadi bisa diselamatkan dengan kasih karunia Allah. Yang ketiga adalah orang Kristen dapat diselamatkan melalui agama-agama itu. Semua agama menyelamatkan, gitu ya. Semua agama menyelamatkan, tidak peduli agamamu apa, gitu. Kamu bisa diselamatkan oleh agama itu. Yang pertama ditolak oleh gereja Ortodoks, yang kedua juga. Yang ketiga, gereja Ortodoks menolak eksklusivisme yang membuat permusuhan.
Tapi gereja ortodoks juga tidak bisa pluralistik yang ngawur gitu loh, tidak punya dasar. Ya, pokoknya kan beragama sama aja. Kristus klaim-klaimnya Kristus dalam Alkitab di mana terus? Oleh karena itu, di dalam gereja ortodoks memang keselamatan dalam Kristus, orang lain bisa diselamatkan di dalam Kristus. Pertama, kalau dia memang mendengarkan suara benih sabda dalam dirinya, karena mereka diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, karena mereka juga tidak luput dari kasihnya Allah, sebab kasihnya Allah bukan hanya untuk orang Kristen. Ketika mengirimkan Kristus ke dunia, kasih Allah itu untuk dunia ini. Kita baca dalam Yohanes pasal 3:16. Karena begitu besar kasih Allah ini, hingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang Karena kekal. begitu besar kasih Allah akan dunia. Bukan hanya kasih Allah akan orang Kristen. Ya memang pada akhirnya yang mendapat manfaat daripada kasih yang inklusif itu hanya yang percaya memang. Tetapi niatnya datanya Kristus adalah untuk semua orang. Ya. Nah, jadi jadi kalau begitu di dalam iman ortodoks yang dicari bukan jalan eksklusif nomor 1 atau ngawur besar. Tapi kita mengambil jalan inklusif. Sementara Kristus satu-satunya jalan, orang ikuti benih sabda yang dalam dirinya, ada kemungkinan untuk diselamatkan. Bukan kepastian, tapi kemungkinan untuk diselamatkan. Ya, terus. Jadi kalau begitu, afirmasi dari kitab suci tentang sentralitas Kristus itu tidak disisihkan. Klaim dari kitab suci bahwa postulat-postulat pemahaman kita tentang Kristus itu tetap dipertahankan. Karena di dalam gereja ortodoks, studi teologi itu keluar dari pengalaman tradisi, yaitu tradisi dari gereja. Liturginya adalah merupakan pengalaman tertulis, kitab suci, tulisan dari beberapa gereja, doktrin, dan kanon-kanon gereja. Ya. Tantangan dan kesempatan yang kita hadapi di dalam pluralisme agama yang sekarang ini harus tetap dihadapi melalui keyakinan Kristen tadi. Dan dialog-dialog yang kita arahkan pada tujuan kita, pada persatuan, pada masa kini dan masa yang akan datang, harus tetap didasarkan pada akar kekristenan kita masa sekarang maupun akar kekristenan kita masa lalu. Kita tidak bisa meninggalkan Bapak Gereja. Kita tidak bisa meninggalkan sejarah ya, di mana Roh Kudus telah menuntun gereja sejak zaman para rasul, para bapak gereja, dan kehidupan gereja selama itu. Kita bukan yang mengarang kekristenan. Kekristenan sudah awal. Ya. Jadi kalau gitu pesan kekristenan tentang berita gembira keselamatan itu merupakan sentral. Bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup, dan tak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Petrus mengakui kepada di Filipi, engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Markus 8 ayat 29, tolong bacakan. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Kejawab Petrus, engkau adalah Mesias. Ya, Mesias artinya dialah imam, raja, dan nabi sekaligus, dan memilih itu secara kekal dan secara eksklusif. Itu artinya. Karena Mesias artinya Hamasiah, orang yang diurapi. Yang diurapi adalah raja, imam, dan nabi. Jadi dia adalah imam, raja, dan nabi sekaligus. Sebagai imam dia yang menyediakan jalan keselamatan sebagai korban. Sebagai raja dia yang menuntun. Dan sebagai nabi dia yang menyatakan kebenaran itu. Berarti kalau gitu inilah klaim yang eksklusif tentang Yesus yang tidak bisa disisihkan begitu saja. Dan juga dikatakan dalam yang sudah kita baca tadi, Kolose 1:15, Yesus adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan.
juga di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 tadi, tidak ada jalan keselamatan lain kecuali di dalam Yesus. Dan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya orang yang percaya pada dia tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Dan juga di dalam Kolose 1 ayat 19-20, di mana di situ dikatakan, Yesus adalah jalan pendamaian dengan Allah. Dan juga di dalam Roma 14 ayat 11, di mana nanti semua lutut akan bertekuk lutut kepada Yesus. Demikian juga dalam Filipi pasal 2 ayat 9-11. Berarti kalau gitu, iman Kristen Ortodoks terus-menerus menegaskan tanpa merasa perlu untuk mengurangi klaim ini, bahwa Kristus adalah sentral di dalam gereja dan di dalam dunia. Dan ini yang harus ditekankan, ya. Jadi kalau gitu, penyataan Alkitab yang semacam ini menegaskan kebenaran, truth claim-nya kekristenan, bahwa firman Allah secara eksplisit ataupun secara implisit menyatakan keyakinan yang fundamental tentang keyakinan Ortodoks ini, bahwa Kristus itu sentral. Nah, sekarang kalau Kristus itu sentral, manusia diciptakan menurut gambar Allah, dan manusia itu hubungannya sebagai yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang Allah itu adalah kasih. Di dalam hubungan inilah kita akhirnya berbicara tentang agama lain. Bagaimana kita berdialog dengan agama-agama lain. Pandangan dialog gereja Ortodoks dengan agama lain itu juga berada pada para bapak gereja. Sesudah zamannya para rasul, yaitu Justinus Martir yang saya katakan tadi, yang hidup pada abad kedua, dia seorang apologis pada abad kedua, menyatakan di mana saja, apa saja yang benar di antara miliknya, apa yang dimiliki manusia, itu adalah haknya orang Kristen. Karena hanya ada satu kebenaran, yaitu Kristus. Mereka tahu kebenaran berasal mereka, berarti itu dinyatakan oleh Kristus. Ya, terus itu kata dari Justinus. Jadi kalau gitu, objektif Tritunggal universal. Dan dengan demikian kita mempunyai sikap inklusif tadi, sehingga dengan demikian kita dapat melihat agama lain dengan lebih objektif. Di mana kita bisa temukan di sana? Jangan membuat karikatur terhadap agama lain, akhirnya tidak akan ketemu apa-apa, tidak bisa ada dialog. Kalau kita melihat agama lain dari karikatur kacamata kita, gimana kita bisa mengerti mereka, dan di mana kita ada dialog yang sungguh-sungguh. Dengan adanya, tapi menyadari bahwa masih ada tapak-tapak kebenaran di tempat lain, kita beroperasi melalui tapak-tapak kebenaran yang masih ada, yang masih dapat kita akui bahwa itu adalah miliknya Kristus. Ya, kita baca juga dalam Kisah Rasul 10 ayat 34-35. Kisah Rasul pasal 10 ayat 34-35. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Oleh karena itu akhirnya orang itu percaya pada Kristus. Jadi apa itu? Persiapan kepada pengenalan kepada Kristus. Jadi kalau begitu, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Bapak Suci Justinus Martir, di mana dikatakan bahwa di dalam diri manusia itu ikut serta di dalam logos spermatikos, benih sabda tadi, maka kita dapat melihat menghormati manusia bahwa di dalam masing-masing manusia ini ada logos atau benihnya sabda yang ada dalam situ, sehingga kita bisa saling berkomunikasi di sana. Ya. Nah, Yohanes Chrysostomos pada abad keempat mengatakan bahwa Dia bukan Allah dari orang tertentu,
tetapi dia Bapa dari semua, karena semua diciptakan oleh dia. Meskipun ini Bapa secara umum, bukan Bapa dalam arti penebusan. Kalau kita diangkat jadi Bapa karena iman kepada Kristus. Tapi namun demikian Allah juga Bapa dari semua manusia. Ya. Oleh karena itu, Yohanes Chrysostomos, menurut providensinya dia, Allah ingin membawa semua manusia kepada keselamatan itu. Ya. Kepada orang-orang Yahudi, Allah memberikan hukum tertulis. Tetapi kepada orang-orang goyim tadi, Allah memberikan hukum alamiah, yaitu hukum yang terpatri di dalam akal budinya, hukum moral yang terpatri di dalam hati nuraninya. Ini bedanya. Jadi hukumnya hukum tidak tertulis tapi terpatri di dalam. Di akhir-akhir ini Profesor John Karmiris dari Universitas Athena mendasarkan studinya dari para bapak gereja menyimpulkan bahwa keselamatan dari orang non-Kristen, orang non-ortodoks, para bidat itu semua tergantung kepada Allah yang maha baik, yang maha bijaksana dan maha kuasa, yang bekerja melalui gerejanya tetapi juga melalui cara-cara yang lain. Ya, gereja memang itu fokusnya, tetapi Allah bisa dibatasi karena dia bisa bekerja dengan cara yang lain. Oleh karena itu, kalau begitu kita meskipun kita punya klaim kita bahwa Kristus itulah satu-satunya jalan, tetapi kesempatan untuk orang lain diselamatkan itu hak prerogatifnya Allah, bukan hak kita. Nah, oleh karena itu kalau begitu, kita harus betul-betul belajar agama-agama lain untuk dapat mengerti mereka, sehingga kita dapat mengadakan dialog secara dalam untuk dapat mengerti mereka, sehingga dalam kasih, sehingga terjadi suatu hubungan yang damai antara satu dengan yang lain. Ya. Selanjutnya, mengenai kebenaran dan toleransi. Sebagaimana telah ditekankan tadi, masalah kebenaran Kristiani itu adalah masalah yang paling penting di dalam pandangan iman Kristen Ortodoks mengenai agama yang lain. Pontius Pilatus mengatakan pada Kristus, Yohanes 18:38. Yohanes pasal 18:38. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Ya, apakah kebenaran itu? Jawabannya dari kacamata Ortodoks. Dia menyatakan, memberikan pertanyaan ini kepada Yesus yang berdiri di depannya dan tetap diam. Maka penafsiran Kristus atas diamnya Kristus ini adalah jawabannya bahwa kebenaran itu berdiri di depan dia, di depan semua orang. Kebenaran itu adalah Kristus. Jadi sebenarnya di depan mata orang itu kebenaran itu sudah menyatakan diri, mau nggak untuk menerima kebenaran ini, meskipun dia diem gitu loh. Ya, terus Kekaisaran Bizantium mengidentikan dirinya sebagai negara Kristen Ortodoks. Namun demikian, dalam kekaisaran itu mengizinkan praktek agama yang bermacam-macam di dalam lingkungan agamanya, di dalam lingkungan kerajaannya. Meskipun di Bizantium pengakuan agama Kristen sebagai agama yang dipilih sebagai agama negara dan juga menjadi agama resmi pemerintahan, tetapi dasar toleransi yang ada terhadap agama lain dibatasi. Jadi pengalaman sejarah Ortodoks. Bagi iman Kristen Ortodoks tidak ada fusi ya, antara kebenaran klaim Kristiani dengan mandat untuk bertoleransi. Ya, klaim kebenaran bahwa Kristus satu-satunya jalan, klaim kebenaran tidak ada keselamatan di luar Injil, itu harus tetap dipegang. Tetapi kita tidak bisa dengan mengatakan kita tidak bisa berbuat tidak toleran. Karena apa? Menyadari semua orang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, menyadari bahwa Allah yang menciptakan itu Allah yang kasih, sehingga kita bisa bertoleransi melalui kasih.
dan melalui menyadari manusia sebagai yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah ini. Jadi kesimpulannya apa kalau gitu? Kesimpulannya iman Kristen Ortodoks melihat dialog itu bukan hanya sebagai layak, tetapi yang seharusnya dilakukan. Dalam konteks dengan di Indonesia, dengan banyaknya pluralitas budaya dan agama di sini, ini merupakan sesuatu yang seharusnya kita harus berdialog. Sebab kalau dia tidak dialog, kita tidak saling mengenal, dan kalau kita tidak mengenal, kita tidak ada yang lain, dan konflik horizontal yang ada dalam masyarakat ini. Ya. Jadi di dalam hubungan interaksi antar agama yang tidak dapat dihindari ini, dialog antar iman yang terbaik dilakukan melalui atmosfer damai di dalam persiapan dengan menekankan pengertian, saling pengertian yang sangat dalam dengan cara-cara yang dapat diterima. Memang ada risiko dialog, khususnya jika persiapannya tidak matang. Dan kalau ada terlalu penekanan pada akomodasi. Tetapi risiko tidak ada dialog itu lebih besar. Berarti dialog itu satu keharusan. Ya, terus adalah keyakinan doktrin Kristen yang sangat dasar bahwa Roh Kudus itu bertindak di mana saja, kapan saja. Jadi kalau kita menganggap bahwa Roh Kudus itu bisa dibatasi hanya di konteks kita sendiri, kita membatasi Allah. Ini bukanlah jalannya. Iman Kristen Ortodoks mengakui dan menerima mandat untuk mencari kebenaran dan mengikuti tuntunan Roh Kudus itu dimanapun Roh Kudus itu menuntun kita, termasuk di dalam kita mencari filsafat dari agama-agama lain, jika kebenaran itu harus ditemui di sana. Karena semua kebenaran itu satu, yaitu Kristus. Apapun kebenaran, dimanapun diketemukan, itu pada akhirnya kita bertemu dengan Kristus itu. Ya. Jadi di cara daripada iman ortodoks itu berdiri pada jalan tengah itu, yaitu menghindari ekstrim, tetapi juga menghindari jebakan untuk meremehkan kebenaran, menganggap semuanya sama. Enggak, itu harus di tengah. Jadi tradisi gereja mendorong kita untuk memahami kebenaran di dalam semua pengalaman dari keagamaan manusia. Sebagaimana matahari itu bersinar dan memberikan kehidupan dan energi kepada dunia yang jasmani ini, demikianlah matahari kebenaran yang ilahi Sang Logos itu menerangi setiap manusia yang datang ke dalam dunia, sebagaimana yang kita baca dari Yohanes 1 ayat 9 tadi. Jadi kalau begitu, kesimpulannya, dialog itu penting. Kesimpulannya, kita tetap mempunyai keyakinan bahwa Kristus itu bukan sesuatu yang bisa dinegosiasi. Kristus adalah Kristus, tetapi kita bisa merangkul yang lain karena mereka diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan Allah yang kita percayai adalah Allah yang memiliki hidup adalah kasih itu. Ya, itulah para Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan dari kacamata kekristenan ortodoks, bagaimana dialog antara dan toleransi antara agama itu kita dapat mempunyai titik bijaknya. Terima kasih Mas Dimas. Perlu sekali, banyak sekali, makin banyak orang Kristen makin terbuka juga untuk mempelajari hal-hal yang demikian ini, dan juga untuk membuat bagaimana dialog itu bisa menjadi kenyataan yang sampai ke akar rumput gitu loh. Di negara kita ini terutama. Sebab kalau dialognya itu hanya di atas meja, di atas kertas, nanti yang di bawah itu tidak disentuh, padahal masalahnya itu di bawah, itu yang sering menjadi masalah itu di bawah. Nah, bagaimana cara apa yang kita bicarakan di atas ini akhirnya sampai ke bawah? Caranya gimana? Itu harus cara yang harus kita cari gitu. Tapi memang bahwa dialog itu nggak bisa dihindari.
Kalau kita ingin saling mengerti dan ingin menumbuhkan satu masyarakat yang dapat berdampingan. Sebab makin kita tidak saling berkaitan, makin kita bermusuhan, makin tumbuh tembok yang makin tinggi gitu. Oleh karena itu memang dialog itu tidak harus dijalankan. Begitu dari saya, Mas Dimas.